Biasanya tenderloin itu malah marble-nya itu nggak terlalu banyak, jadi dia lebih lean gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah begini dipukul-pukul lagi ya, supaya dia lebih rata gitu. Nah pemirsa, seperti tadi saya janjikan ya, sekarang kita berada di satu toko atau pasar swalayan ya, toko swalayan yang menjual daging. Nah di sini kita lihat berbagai macam potongan jenis daging ya. Yang di sini ini adalah yang import ini Pak ya. Ini import, yang di sana itu adalah daging lokal. Nah, saya tunjukkan aja deh potongan daging yang biasanya kita suka beli ya. Boleh lihat yang prime rib, Pak. Ya, saya mau minta sarung tangan juga deh, Pak. Ini misalnya ya. Ini adalah daging ya. Ini masih kondisinya masih beku. Dan memang daging beku, cara membekukan dagingnya itu atau daging yang beku adalah cara yang terbaik untuk menyimpan daging supaya tetap fresh ya. Nah ini kita lihat ya, bahwa di sini ada tulang. Ada tulang yang kemudian ini tulang, terus kemudian ini ada membentuk tulang lagi. Nah biasanya orang menyebut ini adalah T-bone steak. Tapi yang ini bukan T-bone steak, karena dia lebih besar ya. Dan kalau T-bone, dagingnya cuma di sebelah sini aja. Yang sebelah sini kosong gitu kan. Nah ini kalau dua-duanya ada T-bone namanya porterhouse ya. Porterhouse, dan itu biasanya beratnya lebih berat. Dia sekitar 400 gram. Jadi hampir setengah kilo ya kita makan dagingnya ya. Nah ini, coba Pak masukkan lagi Pak. Boleh saya lihat? Nah ini Pak, ossobuco. Ossobuco. Kalau ini kita lihat kan, ini tulangnya, ini adalah tulang tungkainya. Artinya dagingnya itu dipotongnya begini. Jadi kalau kakinya bentuknya panjang, dia udah dipotong melintang, sehingga nanti serat-seratnya pendek-pendek. Kalau dimasak, dimakan, sudah matang gitu ya, dia lebih gampang empuknya ya, karena pecah gitu kan. Nah ini masih ada sum-sumnya di dalam ini. Ini biasanya dimasak lama gitu, slow braising namanya ossobuco. Ossobuco. Nah coba saya mau minta ini Pak, sirloin sama tenderloin ya, supaya nanti kita bisa bedakan. Itu aja, kita nggak usah buka, jadi masih ada. Nah ini harganya copot dulu ya. Ya. Nah ini adalah sirloin. Sirloin itu masih ada lemaknya, dan kita lihat di dalam sini juga ada lemak-lemaknya, marble gitu ya. Nah kita lihat coba warnanya. Ini dalam keadaan chill, dingin tapi tidak beku. Jadi kita melihat warna dagingnya ya, warna dagingnya itu dia harus merah. Kalau dia mulai ada coklat-coklat, mulai hitam, berarti dagingnya sudah nggak fresh lagi ya. Yang tenderloin Pak, sedangkan tenderloin dia bisa lebih tebal dagingnya ya, karena dia potongannya memang lebih penampangnya itu lebih kecil. Nah biasanya tenderloin itu malah marble-nya itu nggak terlalu banyak, jadi dia lebih lean gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah begini dipukul-pukul lagi ya, supaya dia lebih rata gitu, dan hasilnya menjadi lebih empuk. Oke, kita sekarang mau lihat apa lagi ya. Nah, lihat kita sebelah sini ya. Di sebelah sini adalah daging-daging yang lokal. Nah, karena ini daging lokal, maka kita lihat ya, seperti ini adalah beef yang dipotong-potong untuk potongan rendang. Karena rendang itu dengan empal beda kan, seratnya juga beda. Kalau empal dia lebih lebar-lebar, rendang lebih. Bedanya apa Pak Jaka antara yang rendang dengan yang empal? Kalau empal lebih tipis dan motongnya, kalau empal ikut serat. Ikut serat ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti jangan alot kan waktu kita makannya ya, gitu. Sedangkan yang rendang dia lebih kubus-kubus gitu ya. Ya, cube. Nah, tadi saya lihat ya, pemirsa, Pak Jaka bisa tolong bantu nggak? Di situ ada satu tulisan ya, namanya Wagyu beef. Wah, Wagyu itu adalah beef yang mahal banget. Anda mungkin tanya ya, bedanya apa Kobe beef dengan Wagyu beef? Kobe beef itu hanya ada di Jepang. Bahkan ada satu daerah lagi yang namanya Matsusaka ya. Jadi itu lebih khas lagi ya. Sekalipun Kobe lebih bagus. Nah, ada sapi Kobe itu yang kemudian dikirim ke Australia, di crossbreed gitu ya, dicampur gitu ya. Sehingga dia menghasilkan sesuatu yang namanya Wagyu. Itu mohon maaf ya, harganya mahal banget. Ada contohnya Pak. Nah, Wagyu itu selalu dijual dalam kondisi beku, atau hampir selalu ya. Karena memang jarang kan orang yang mau beli, harganya mahal sekali. Maaf ya, ini harga 1 kilonya itu hampir bahkan lebih dari 1 juta.
Ya memang kita nggak memerlukan ya daging empuk sekali ya. Kita memerlukan daging ya masih ada gigitannya gitu kan. Tapi ada orang-orang yang giginya sudah nggak berfungsi misalnya ya, atau mau makan beef yang spesial, dia boleh makan ini. Namanya Wagyu, dan di situ ada tulisannya tadi 9 plus ya. Coba kita lihat tulisannya. Ini yang tenderloin ya. Wah, coba lihat harganya. Ini cuma 100 gram. Jadi kalau 1 kilo kan 1,8 juta ya. Ini yang 9 plus itu artinya memang top quality. Ada juga yang kualitasnya cuma 78 itu, tapi tetap aja mahal sekali. Nah, pemirsa, terima kasih Pak. Tolong simpan lagi di freezer ya. Itu tadi adalah berbagai macam beef yang tersedia di pasar. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kalau selalu membuat perbandingan seolah-olah beef yang dari luar negeri itu bagus. Enggak juga sebetulnya. Kenapa? Karena tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhan kita rendang, nggak perlu beef Australia, apalagi Wagyu, hancur dah semuanya ya. Nggak perlu. Jadi tergantung kebutuhan kita apa. Kalau mau bikin empal, mau bikin dendeng, mau bikin rendang, pakai beef lokal, karena itu justru lebih bagus.